Salam koplar, kita ngobrol sampai kelar. Selamat datang di podcast Koplar, kita ngobrol sampai kelar. Hari ini kita kedatangan sosok musisi yang lahir dari Karangasem. Beliau bernama Made Adnyana, tapi dalam dunia musik dikenal dengan nama Dejenar. Sebagai sekedar tahu, biar pemirsa tahu bahwa Dejenar ini berasal dari Banjar Baukangin, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang. Bagaimana kisah musik yang dia lakukan nanti akan kita ulas di sini. Selamat datang, De. Selamat datang, Ulitun. Bagaimana kabarnya, De? Becik, Ulitun, becik. Ya, mungkin sebelum masuk, De, bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan musik yang dilakukan, De. Baiklah. Perkenalkan diri dulu, De. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada seluruh tim podcast sehingga memberikan ruang saya sebagai musisi bisa hadir diskusi dengan Ulitun dalam acara podcast Koplar. Terima kasih banyak. Dan sebenarnya saya mulai awal dengan postur Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya asli Made Adnyana dan mungkin alamatnya sudah tadi dari Desa Nawakerti. Nah, jadi gimana jadinya itu Dejenar? Jadi awalnya kita Made Adnyana ketika anak saya lahir yang ketiga. Itu saya beri nama Dejenar. Dan terus berproses dan akhirnya kita langsung masuk ke dunia hiburan, terutama di YouTube. Dan kami berinisiatif menjadikan sebuah YouTube kami bernama Channel Jenar. Nah, itu awalnya. Benar-benar gitu. Bisa dikisahkan perjalanan musiknya, deh. Perjalanan musiknya, apakah dari solo karir, bagaimana sehingga bisa masuk ke dunia seni musik ini, deh. Oke, begitu. Jadi sebenarnya dari 2004 waktu SMA saya sudah melakoni di dunia ini. Terutama kami sudah ada di SMA itu sudah ada bentuk band-band sendiri sehingga bisa tampil di event-event perpisahan gitu. Nah, lanjut gitu tamat karena belajar pun secara otodidak tanpa ada pelatih itu. Nah, namun karena saking hobi sehingga kami di saya sendiri sampai ke kampung itu merancang bagaimana supaya ada sesuatu band gitu. Dan akhirnya saya mengalah di posisi apapun bisa gitu. Kita main melodi juga mengerti walaupun tidak banyak gitu kan. Nah, akhirnya ketemu teman-teman main gitar ngumpul-ngumpul, terjadilah satu band. Yang namanya itu saya sedikit bocornya itu namanya Arliba. Oh, awalnya ada band. Iya, ada band, ada Arliba namanya. Nah, Arliba inilah yang sering kita ikut touring bersama kelas Melo waktu itu. Sampai kita ke Batu Riti, bahkan sampai di setiap event-event di Karangasem, Tabanan, kembali Mahendra Data itu pernah saya. Nah, namun kami diberikan ruang cukup, sebenarnya kami bangga sekali sehingga bisa walaupun masuk kami sebagai band pembuka. Jadi saya selaku dengan band itu waktu itu walaupun ada sekedar uang minyak saja sudah mengerti karena tunnya ketemu di sana, hobi sudah jalan gitu betul. Ketika itu masih membawakan lagu-lagu orang ya itu masih lagu orang, saya masih bawa berasa. Ada juga lagu ciptaan, namun tidak sempat sampai ke dapur rekaman gitu. Nah, terbentur dari sisi biaya gitu betul. Karena kami justru waktu itu masih muda, belum ada pekerjaan gitu ya. Ya itu sih. Ya, De, apa yang memotivasi De sehingga bisa terjun ke dunia musik ini, De? Apa yang memotivasi selain karena hobi? Ya sebenarnya sih dari sisi secara umum gimana sih budaya Bali khususnya dalam satu sisi musik pop Bali ingin dilestarikan lah itu, dilestarikan. Nah, lalu momentum yang membuat saya terjun ke dunia ini lagi sebenarnya ketika band itu bubar gitu. Jadi tahun ke tahun itu berproses terus.
band bubar. Iya, bubar satu persatu bubarnya. Merantau lah sampai ke Denpasar, teman-teman hilang satu, rangkul lagi, hilang satu, rangkul lagi, terus gitu pas berproses sampai sekian tahun sampai 2020 nggak salah. Terus begitu prosesnya. Nah, lalu di tahun 2001 teman-teman itu yang band itu kebetulan vokalisnya dan sekarang udah jadi artis juga. Kemudian melodinya udah jadi artis juga. Semuanya lari ke Solo. Nah, saya berpikir ketika itu saya berpikir berarti hobi saya nih sampai di sini gitu. Nah, terus kemana saya? Oh, saya haruslah ikut juga gitu. Dengan segala upaya dan dengan kerja keras lumayan untuk membuat sebuah karya waktu itu. Sebuah karya supaya gimana karena kekuatan untuk kita membuat yang namanya mencipta itu lumayan tantangan yang besar sekali, butuh fokus dan butuh inspirasi yang kuat dari saat itu. Gitu betul. Ada musisi yang menginspirasi sosok Dejenar deh untuk bisa berkarya di dunia musik ini deh. Kalau saya sih biasa saya, cuman ada gini, kebetulan ketemu dengan Yan Perry itu kan. Yan Perry, ada Wididiana, kemudian ada Beli Sarap itu. Insya Allah semakin kenal lingkungan lah itu ya. Jadi ketika lingkungannya ketemu seniman vokalis, delapan terpacu untuk ada niat lagi untuk masuk ke dunia hiburan ini gitu. Oke, sebelum masuk ke cerita selanjutnya deh, mungkin dia bisa menyanyikan sebait lagu dari single pertama barangkali. Yang single pertama itu yang Saling Kaden. Yang Saling Kaden itu. Sebait saja. Ya, sebait berapa itu hampir ya yang kalau yang kedua ya, single yang kedua ya. Ya boleh. Yang kedua itu karena lagu yang pertama itu Saling Kaden. Jadi memang itu fenomenalnya di masyarakat. Bukan pengalaman saya sendiri, tapi karena ketika saya membuat lagu itu berdasarkan pengalaman orang. Kami memonitor, melihat bahwa terjadi pengalaman seperti ini di masyarakat dalam kehidupan sosial. Coba gendingan deh, ya. coba gendingan bedek deh, bilang ada satu bait deh. Ya, coba ya. Coba saya ingat. Tapi rapnya ya. Ya, rapnya. Tepuk timpale orang hange tiang Pak Bos. Tepuknya mane orang hange tiang Pak D. Mekejang ngadenang tiang suge sujatene saling kaden pada jatimpal gitu. Wah, keren deh. Nah, itulah munculkan ternyata kita terkadang kan kita lakoni, kita berpakaian yang necis pagi hari kan itu kan. Kemudian tampilan yang selalu artinya necis, rapi gitu. Dikira kita dikira kita bahagia, senang gitu. Tetapi dari sisi kita makna kita lihat, janganlah menduga seseorang dari sisi luarnya gitu aja. Sebenarnya di sana kulitan intinya gitu. Oke deh, nanti kita bahas lebih jauh deh. Pemirsa, kita rehat sejenak. Tetap di Koplar. Saling Kaden kan gitu judul lagu tadi. Itu tahun berapa deh digarap deh? 2020. 2020? Ya. 2020 atau 2021 itu? 2020 diciptakan. 2021 produksi? Iya, produksi itu. Berarti setelah lagu ini tercipta dan mungkin dipasarkan di akun dia sendiri, apa respon masyarakat terhadap lagu pertama ini deh? Sementara sih kita kembali, tetap kita yang namanya usaha dan berkarya gitu. Ya. Kita kembali dan yakin bahwa itu persoalan booming atau tidak, itu kami serahkan pada seleksi alam aja lah itu. Kami tidak begitu ambisi besar gitu kan. Yang penting intinya saya selaku musisi lokal selalu berkarya gitu. Bahkan saya juga pencipta, sekaligus ada teman yang sudah saya menciptakan, ikut juga mencipta. Itu pun juga kita jalani dan lakoni dan selalu berinspirasi, berkarya terkait lagu-lagu. Mengisahkan tentang apa lagu Saling Kaden? Nah, Saling Kaden itu yang tadi disampaikan tadi, bahwasanya berdasarkan pengalaman yang saya amati fenomenal di masyarakat, menduga seseorang lah itu, menduga seorang memberikan jas kepada seseorang yang belum tahu isi dalamnya semuanya gitu. Sehingga apa yang terjadi? Miskomunikasi. Ya, itu kalau istilah Balinya Saling Kaden. Tapi kalau kita bahasa Indonesia itu miskomunikasi, Saling Kaden, saya menganggap dia punya,
terkadang setelah kita berdiskusi dengan orang yang menganggap saya punya, ternyata kok sama-sama. Oh, sama-sama kurang, sama-sama tidak punya. Nak marah gitu. baju melah, Iya, kadang sugih, betul. nak marah baju motor, kadang Ampun, melah. ya, betul ya. Itu inti dalam itu seperti itulah. yang ada di sosial masyarakat Iya, kita betul, hal ya. seperti itu ya. Iya, betul. Terkait lagu ini, berarti dia memotret terhadap sosial kehidupan sosial Ya, yang betul, terjadi di betul. masyarakat. Ya, ya. Potret apa yang ditemukan selain itu memang melihat bahwa lagu Saling Kaden itu mengira orang punya atau mengira seperti apa itu deh? Hanya Ya. bukan sebatas itu aja. Oke. Jadi sebenarnya pesan dalam lagu itu kan mungkin cukup luas ya. Tetapi saya sebagai pencipta lagu itu yang mencari pesannya itu pesan yang tersampaikan kepada penggemar, janganlah saling kaden gitu. Janganlah saling kaden kepada seorang dan janganlah menduga seorang gitu. Itu sih pesannya yang bisa saya kuliti dari lagu Saling Kaden itu, dan saya nyanyikan Astungkare di YouTube itu tembus saya sampai 7.000-an lah lumayan itu di views ya. Setelah lagu ini setahun berselang jadinya deh, terciptalah lagu Mekecuh Marep Meneh. Ini kelihatan sangat emosional sekali. Kritik apa yang disampaikan di sini terhadap lagu ini deh? Yaitu waktu itu mulai sudah media sosial, secara masif itu kan. Yaitu ada FB kan itu kan, ada FB. Ada FB yang Iwan Fals itu ya? Ya, nah, artinya FB karena di media sosial itu. FB ya itu. Nah, terus saat itu saya juga memotret gitu. Oh, kok ada seorang punya masalah dalam keluarga gitu. Kok tiba-tiba dia expose gitu, memposting persoalan dalam dirinya, dalam keluarganya atau keluarga besar, diposting dengan emosinya dia memposting persoalan. Nah, akhirnya sebenarnya itu kan bisa didiskusikan dengan keluarga itu. Nah, potretnya di sana. Sehingga kami tercipta lagu itu, kita bikin lagu Mekecuh Marep Meneh. Artinya, sesuatu yang kita bisa diskusikan, janganlah dulu diambil di luar, entah itu di medsos, apapun cerita-cerita ke orang itu. Semestinya kita duduk bersama, seperti kita diskusi, cari solusinya, kan itu kan. Nah, tiba-tiba sudah di medsos. Berarti lagu ini semacam pesan ya? Semacam pesan ya. Ingin terus mencari pesan yang ingin saya sampaikan. Pesan janganlah seperti itu. Lebih baik kita ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam situ apapun, itu rekan kerja pun, kita duduk loh bersama. Nah, karena ketika di medsos lebih dulu, tambah runyam gitu. Sebenarnya di sana intinya itu. Lagu Mekecuh Marep Meneh ini, dari segi judulnya memang lumayan menarik deh. Terus respon masyarakat seperti apa deh terhadap lagu ini? Seketika saya nyanyikan di suatu tempat acara, ada juga di medsos juga kan ada tetap teman-teman saudara juga ada bahkan dari luar juga merespon bagus itu. Hari ini tidak ada yang dapat negatif lah. Mungkin di sisi aman gitu kan. Nah, Astungkare hujatan pun tidak ada dengan persoalan lagu itu. Karena kami tiang juga waktu mencipta itu mikir supaya tidak ada merasa orang yang tersinggung gitu. Nah, kelihatannya tidak subjektif lah artinya gitu. Betul. Ya, itu yang penting ya saya garap lagu itu supaya tidak terlalu menyentuh kepada perasaan orang gitu. Ini artinya murni lagu ini tercipta menyampaikan pesan. Menyampaikan nasihat terhadap pelaku media sosial. Artinya berhati-hatilah bermedsos seperti itu. Berhati bermedsos. Jangan sampai Mekecuh Marep Meneh atau juga kita yang kena. Itu intinya di sana betul. Dari tahun 2022 akhirnya 2 tahun berselang dia mengeluarkan satu lagu. Apa judulnya itu deh? Setelah Mekecuh Marep Meneh juga lagi saya ciptakan lagi. Sebenarnya banyak lagu gitu. Nah, ini rasanya yang masuk feeling gitu. Nah, akhirnya lagu yang berikutnya dengan judul Ngulik. Ngulgulin Kenah gitu ya. Ngulik ya? Ya, ngulgulin Kenah gitu ya. Nah, itu diaransemen oleh Yan Perry. Nah, kebetulan kami tiang sendiri terinspirasi dengan beliau dari sisi karakter lagunya dan musik-musiknya. Akhirnya saya ke Yan Perry, garapan lagunya itu. Nah, itu sementara kemudian kenapa bisa tercipta seperti itu juga pengalaman.
waktu saya muda itu sebenarnya itu baru terekspos itu. Artinya ketika wajarlah seorang yang namanya ada masih muda kan itu kan mencintai seseorang itu kan wajar. Lalu akhirnya selalu rasa cinta ada gitu, rasa cinta ada, kemudian rasa memiliki itu ada, tapi tak pernah sampai gitu. Oh, iya, iya. Nah, bahkan ketika terus gini deh gitu lihat ini, ya lewat ngebeltin, kasih hello, karena saking takutnya gitu aja kan. Artinya apa yang tema yang diangkat dalam judul lagu ini? Ya persoalan cinta itu, cinta ya. Cinta sebenarnya. Ada hubungan cinta dia itu gimana itu? Ya, enggak sih begitu untuk saya. Cuman ada beberapa potongan-potongan ide yang bisa Tiang masukkan ke garapan itu. Ada beberapa potongan pengalaman Tiang, ada beberapa paragraf itu untuk pengalaman Tiang. Gitu. Seperti halnya tadi ada Murgulin Kena di sana kan ada kesip peninggalannya gitu. Nah, sehingga dalam klip di sana lawak yang menjadi gininya, hutan lawak dari Karangasem. Saya ajak kolaborasi untuk menjadi modelnya. Di sana ada cewek dan lawaknya. Di saat itu dia ketemu, kemudian kesipan. Nah, ketika itu saya pengalaman itu ketemu orang yang dicintai, lalu tanpa ketika dia kesipan di jalan gitu, dan diberhentikan kan gitu kan, diberhentikan. Saat itu kan gemetar, makanya di sana ada gemetaran di sana, salah tingkah itu, disuruh megang kepala untuk ngupinin peninggalannya begitu, itunya. Proses pengerjaan single lagu ini seperti apa deh? Baik dari segi narasinya, liriknya, termasuk juga aransemennya seperti apa deh? Ya kalau dari narasinya cukup lumayan gitu, karena terkadang berubah gitu, sampai ke titik rasa kita terus evaluasi. Bahkan tiap hari kita nyanyikan, oh di sini enaknya, kita main gitarin, oh udah enaknya di sini. Oh ini kata-kata yang menyentuh personal, oh udah usah. Karena kita menjaga perasaan gitu kan, menjaga perasaan siapa ada kena, nanti berabe malah dihujat. Ya itu tuh, jadi itu sih sebenarnya itu kita di tataran etika utamakan kita. Dan dari sisi tataran bahasa kita juga evaluasi. Itu banyak hal yang kita harus pikirkan, tidak sekedar bikin lagu jeng-jeng itu tidak. Ada banyak hal sesuai etika. Itu penting etika itu utamakan tata bahasa, estetika itu pasti di. Kabarnya dia akan merilis lagu di 2025 ini deh. Ya betul. Tapi tunggu dulu, nanti kita lanjutkan. Tetap di Koplar. Dejenar, tadi kan sempat disampaikan bahwa akan merilis lagu baru. Judulnya apa itu? Judulnya itu Sebatas Menghayal itu. Bisa diceritakan gambaran seperti apa sih tema lagu ini sih? Oke, betul. Jadi kembali sedikit dulu ke sebelumnya ya. Jadi berniat gitu kan. Ingin juga pengalaman juga seperti tadi bahwa harapan seorang pemuda, cowok gitu kan, menghayalkan seorang cewek sebagai idamannya itu kan masih lumrah, kodrat kan gitu ya. Nah sehingga walaupun bukan pengalaman saya tersendiri, akhirnya saya berkomunikasi dengan penciptanya, Bli Demas. Ya, Bli Demas yang beliau juga lumayan malam buana dalam dunia cipta lagu. Ya, nah akhirnya muncullah apa yang diberikan didiskusikan dengan Bli Demas itu, diberikan lagu karena dikira saya itu cocok bawa gitu. Nah, lagunya Sebatas Menghayal dulu. Sebatas Menghayal. Nah, cerita lanjut saya tertarik dengan lagu itu dan kebetulan beliau Bli Demas cocok, Made bawa itu, Dejenar bawa itu, karakternya pas tuh. Oke, saya langsung garap, dan di samping itu terinspirasi bahwa situasi zaman hari ini lebih banyak koplo gitu. Yang mungkin musik-musiknya sedang di acara-acara kan gitu, lebih koplo. Nah, nggak takut dibilang ikut-ikutan tuh koplo-koploan? Nggak percayalah, pokoknya percayailah. Nah, seperti halnya kita sebuah rezeki. Pekerjaannya bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Ya, betul. Banyak kok niru juga koplo kan. Tapi beberapa orang yang kena. Gitu kan, memang ada yang menjadi
apanya itu yang ide bintang koplo tetap ya masih bersinar. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan untuk mengikuti genre koplo ini biar kita setidaknya ikut-ikut untuk memancing ya, memancing respon reaksi masyarakat yang hari ini cita koplo kan itu ya. Jadi ada alternatif daripada masyarakat tidak sini koplonya situ gitu kan, jadi kan sehingga kalau ada satu tentu ya pilihannya itu si anu gitu, jadi kan itu kan kita tahu si koplo itu yang masih sedang tenar hari ini. Tapi banyak juga akhirnya ada musisi-musisi kalau melihat situasi penggemar pencinta pop Bali trennya lari ke koplo, ya kita bukan niru lah, tapi ikut ini. Ya nggak apalah, selama tidak menjiplak hak orang kan itu lah. Selama tidak menjiplak, tetapi nuansa saja koplo itu kan bukan hak cipta koplo itu. Tapi kalau lagunya kita jiplak ya salah. Tapi nuansa genre itu koplo tidak bisa disalahkan lah itu ya. Sah-sah saja gitu. Bagaimana proses kolaborasi dengan Demas ini? Ya dengan Demas ketemu waktu itu kemarin waktu saya 2004-an itu waktu di main band. Ya ketemu, sudah sempat ketemu di suatu ajang kegiatan musik. Kolab musik. Iya. Akhirnya cari-cari kan itu kan nomornya, ketemulah itu. Ada juga teman yang menghubungi, ketemu di tempat acara lah gitu. Nah, akhirnya lumayan itu prosesnya digarap. Karena yang hari ini hits itu di koplo lah di Ojek Bre, nah, lumayan juga di Ojek Bre. Akhirnya tertarik juga saya garap di sana gitu. Dan akhirnya dalam perjalanan ini ketemu bagus rasanya gitu, enak didengar kita. Akhirnya dengan pede lah saya juga bawa lagu itu gitu. Dari lirik yang disampaikan menghayal ini, hayalan apa yang disampaikan dalam single ini? Iya, hayalannya ingin memiliki. Ingin memiliki seorang cewek, namun tak nyampe gitu ya. Tak sampai, kata pun tak sampai gitu. Hanya menghayal. Terus dia dengan menghayal tingkat dewa dia. Menghayal tingkat dewa takut berisi akhirnya dia. Sampai dia takut berisi, tidak takut diganggu oleh siapapun di teman di belakang saya, tak tahu. Saya ingin di kamar gitu. Di kamar tempat sepi. Sebatas menghayal. Iya, akhirnya sebatas menghayal lah. Terus apa yang membedakan single yang terbaru yang akan dirilis ini dengan single-single sebelumnya deh? Ya dari sisi genre pasti jelas berbeda, gitu. Cuman dari sisi momentum kan, momentum Tiang sendiri sebenarnya lebih semangat gitu, lebih semangat, merasa percaya bahwa itu lagu akan diterima gitu, tambah lebih semangat dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu sih tambah lebih semangat, saya yakin kok gitu. Iya. Nah, makanya ada jalan-jalan saja yang kita bisa temukan di dalam berproses ini gitu. Dari 3 lagu yang sudah terilis dan 1 lagi yang akan dikeluarkan, yang mana yang kira-kira single itu yang paling personal di hati Dede, yang bersifat personal itu? Yang sifat personal masuk ke dalam hati saya itu. Kalau sebenarnya yang paling masuk itu yang tadi Saling Kaden. Saling Kaden. Iya. Kenapa deh? Iya. Karena dalam Saling Kaden itu saya rasakan gitu. Saya jalan, kadang bawa lah sesuatu gerobak itulah kan. Ternyata bilang ketemu di mana-mana. Bos, ayo bos. Halo bos, ini bos kan gitu. Terus ini baru punya, ini bos saya ini. Setelah renungi apa ya ada dalam diri kan juga sih biasa-biasa saja gitu. Iya betul. Akhirnya itu yang menyebabkan ciptaan yang pertama, cuman sayang sekali waktu itu agak terasa gerusu lah. Masih di awal-awal. Karena yang pertama belum punya pengalaman gitu, belum punya pengalaman mana yang bagus gitu kan. Nah ketemu beli sarap langsung jodoh di sana gitu. Akhirnya di sana bahkan di sana ada perbaikan juga gitu. Cuman kan agak santai di sana di rumahnya sendiri beli sarap. Gitu ya. Deh, sebelum lanjut deh, bisa nggak dinyanyikan sebaik lirik dari single keempat ini untuk Pande termasuk juga pemirsa yang ada. Nah, sedikit saja. Oke, bisa ya. Jadi saya ambil rapnya aja ya. Rapnya. Beli bingung, beliling lo, kena he ingo, bayune sing luwung. Huliana di takut berisi
dot sei menghayal, ngayalang adi cantik. Oke deh, Ya. keren deh. Ya itu Keren. bagian dari pengkalan rapnya mungkin itu Kelihatannya ya. Itu hayalan tingkat tinggi tapi tidak tersalurkan. Tidak Gitu tersalurkan, deh. ya. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi pada segmen berikutnya. Tetap di Koplar. Dejenar, perjalanan bermusik tentu banyak liku-liku yang dihadapi. Apalagi di Karangasem yang minim industri. Bagi D, apa yang menjadi tantangan terberat sebagai musisi saat ini, D? Ya, terima kasih Fitri ya. Jadi kita bicara tantangan, memang kalau menuju kita sampai ke go lah, ke go Bali lah minimal gitu kan. Tapi kalau memang itu menjadi sebuah tantangan, itu akan menjadi kita terpacu dalam berproses, pastinya itu. Tetapi kita yang melihat tantangannya kita ketemu dengan memang suara-suara yang bagus, kemudian dari sisi endorsement-nya itu, endorse-nya lebih penting dalam dunia hiburan. Nah, sehingga tantangan Tiang sebagai musisi mungkin dari sisi berkarya itu, tantangan saya berkarya sebenarnya dari sisi narasi, kehabisan literasi biasanya, betul? Itu biasanya tantangan kita. Lirik dari sisi nadanya itu biasanya lebih cepat ketemu dia, karena kita selalu main di gitar. Tapi kita kalah di narasi biasanya. Narasi ya. Narasinya itu, narasinya kita agak berat itu, kehabisan narasi mandek gitu. Itu tantangannya dari dalam berkarya gitu ya. Tapi dari sisi peluang ya, dari sisi peluang untuk menjadi go, tantangannya luar biasa juga. Kita berhadapan dengan penyanyi-penyanyi yang sudah senior. Nah, di satu sisi mungkin memang benar suara berkualitas gitu kan. Nah, kemudian garapan, lirik kan gitu. Iya, aransemen lagu itu akan membawa juga lumayan. Itu sih begitu aja. Terus deh, selain dia jadi musisi, dia jadi guru juga kan? Iya, betul-betul. Bagaimana cara dia membagi waktu Saya untuk menunjukkan karya-karya ini? Iya, yang pertama disiplin itu penting. Disiplin itu penting. Kemudian kerja itu adalah kita kewajiban, ya kewajiban. Nah, ketika dalam kewajiban kita sudah jalankan dengan baik tanpa mengabaikan aturan-aturan disiplin, dan manusia kan butuh hiburan. Ya, manusia itu butuh hiburan, otak kiri, otak kanan. Setelah kita penat, kita bertugas sesuai dengan aturan dan tata tertib yang kita jalani dengan baik, karena kita sebagai pengabdi, kan? Sebagai pengabdi negara kan itu kan. Ya kita jalani dengan happy, tetapi kalau kita berkutat itu mungkin tanpa hiburan ya tadi mumet. Bahkan timbul sesuatu yang agak stres lah itu ya. Karena stres sesuatu keadaan yang tidak nyaman itulah stres kan itu kan. Itu jadinya. Nah, sehingga saya mengambil hiburan di dunia ini, dunia musisi sebagai refresh ya, sebagai refresh dari pemikiran-pemikiran saya yang sudah dari capek pagi sampai siang mungkin, dan luang waktu yang saya manfaatkan itu mungkin malam hari atau pas libur malam minggu itu yang kami tahu sadar bahwa disiplin itu penting. Nah, jadi memanfaatkan waktu yang memang tidak ada kegiatan atau terlepas dari kewajiban saya sebagai guru. Deh, sebagai musisi, apa yang menjadi mimpi besar seorang Dejenar dalam dunia musik, deh? Oke, betul. Jadi kalau saya mimpi besarnya, saya paling seorang musisi pasti booming. Itu pertama pasti itu harapan dan mimpi itu karya-karya itu booming dan diterima di masyarakat. Nah, tentu dalam hal ketika kita sudah booming pasti masuk ke dunia panggung. Ya, mimpi besarnya ketemu ya dalam suatu panggung tuh, ngerti artis yang sudah mapan lah ketemu gitu. Bisa satu panggung dengan misalnya dengan artis-artis papan atas lah. Kan itulah sih yang jadi yang lebih penting lagi, walaupun tanpa panggung minimal karya itu diterima oleh masyarakat khalayak umum gitu. Mungkin deh, sebelum menutup acara ini deh, mungkin ada pesan dari Dejenar terhadap penggemar Dejenar sendiri atau terhadap pemirsa terhadap karya-karya deh.
Ya pesan tiang sih menjadi musisi, baik itu dari pemirsa, pecinta pop Bali, kalangan muda, kalangan tua juga, karena banyak juga yang tua suka musik hari ini kan gitu ya. Jadi minimal support lah bagi orang yang berkarya. Berkarya apapun karyanya. Ya, entah itu karyanya belum diterima, ya lewati aja lah kalau memang tidak terima. Tidak usahlah dihujat. Karena penghujatan itu akan berdampak mental bagi karya musisi itu. Jadi, mari kita sikapi, dan apapun karya musisi itu, tetap kita berikan, setidaknya ya kita apresiasi dengan like lah itu. Nah, tentu harapan lagi kepada generasi muda kan. Generasi muda Karangasem cukup lumayan gitu. Ya, kehadiran bintang-bintang baru itu sekarang. Tetapi ada yang belum tercover. Masih banyak generasi muda yang belum berani melangkah ke masuk dapur rekaman. Karena itulah sebuah apa ya? Mencoba aja enggak berani, kapan kamu bisa gitu. Apa penyebabnya tuh deh? Mungkin dari sisi finansial mungkin gitu ya. Tapi bedanya dengan dulu kan. Kalau zaman dulu kalau suaranya bagus kan langsung dikontrak. Kalau sekarang bisa DW-DW gitu. Itu ya perbedaan itu sekarang. bedanya. Dulu kalau jarang itu kan. Kalau dulu punya suara bagus diambil itu kan. Diambil otomatis dia tidak ada biaya yang finansial, dia tidak keluar. Bahkan dia dapat support. Atau kita hitungannya mungkin di YouTube. Nah, nanti dia sesuai dengan kesepakatan perjanjian itu. Nah, saya yakin generasi muda banyak kok. Ada ajang-ajang udah diberikan di Karangasem kan. Ada akhir pekan Karangasem itu udah diberikan peluang-peluang itu. Cuman kembali mental kuat gitu. Iya, betul, mental betul. kuat dan berani mencoba gitu. Artinya Karangasem akhir pekan ini cukup menjadi ajang yang sangat potensial ya. Betul. Untuk mengorbitkan. Betul. Nah sekarang kalau bisa itu kan, kemudian saya kemarin mengisi juga, gitu, mengisi di Karangasem Pekan, cuman dalam Duta Abang itu. Nah mungkin harapannya itu kan, harapannya demi menghidupkan musisi Karangasem, ya kita berikanlah komunitas yang mengisi itu. Nah, mungkin bulan keberapa kan itu kan? Komunitas ya. Iya, komunitas kita undang. Barang siapa komunitas yang mau mengisi akhir pekan, nah tadi makin kan pola konsumsi mantan gitu kan, dan settingan sound kan sudah ada, itu lumayan, hiburan tanpa bayar kan itu kan, sehingga bagus itu. Makanya harapan itu setelah saya amati, itu baru sifatnya duta-duta kecamatan gitu. Nah gimana sekarang yang muda itu, yang sering nongkrong, yang sering latihan musik, di sana bakatnya disalurin gitu kan. Nah sekarang siapa yang tugasnya memedia itu gitu kan, memfasilitasi gitu ya, itu yang terpenting. Karena siapa yang tugasnya memfasilitasi itu kan itu sekarang. Ya, ini ruang sudah ada, tinggal kreativitas komunitas musik ini tersalurkan di sana itu ya. Nah saya yakin kalau di akhir pekan tuh terkadang masih ada longgar-longgar waktu. Saya kemarin juga harus disuruh ngisi lagi di tanggal 13. Berarti kan saya pikir ada banyak ruang untuk para muda-muda yang akan ikut mengisi ruang Karangasem Pekan itu. Itu sih harapan dia. Ya deh. Deh, untuk lagu yang akan dirilis ini, kapan bisa didengarkan oleh penggemar deh atau pemirsa Karangasem deh? Dan di mana itu bisa dilihat? Oke. Jadi rencana itu gitu ya. Rencana lagu yang keempat, single 4 yang ini, dan dengan judul Menghayal. Sebatas menghayal itu rencana merupakan kado spesial bagi diri saya sendiri. Nah, itu di tanggal 25 Desember, bertepatan ulang tahun saya, akan siap rilis, launching di hari itu single yang keempat ini. Tanggal 25. Tanggal 25 Desember. Kenapa mengambil tanggal itu deh? Tanggal 2 Desember itu di samping momentum berdekatan dengan tahun baru, momentum yang paling berarti bagi saya adalah ulang tahun saya. Itu yang menjadi, karena hampir setiap tahun, setiap ulang tahun saya selalu ada lagu rilis satu gitu. Oh gitu. Dan ini bisa didengarkan di channel YouTube dia sendiri. Iya. Ya, pecinta pop Bali di seluruh Bali ya, atau Karangasem khususnya, kami tiga henti-henti untuk memohon dukungan kepada pecinta lagu pop Bali, tentunya dengan menonton singgah ke YouTube yang Dejenar Channel Official.
Ya, jadi siap di bulan Desember sudah ada. Tetapi udah ada lagu-lagu yang kemarin tuh cukup hit, yang suka, yang dengar coba singgahin gitu. Coba lihat-lihat di sana kalau memang tertarik, ada klik, ada pasal itu dalam kayaknya itu dalam lagu itu boleh lihat saja. Ya, bila perlu dukungannya di-share kan itu kan dari saya itulah itu. Itu sisi harapan dia. Ya. Baik, Dejenar, terima kasih sudah berbagi cerita tentang dunia musisi di Karangasem. Tentu juga saya pribadi berharap kepada penggemar dan masyarakat Karangasem bisa mendengar karya-karya Dejenar. Bagaimanapun juga musisi lokal wajib kita dukung, wajib kita bangkitkan. Ini juga ibaratkan bagaimana membangun UMKM yang ada di Karangasem. Seni musik sama juga dengan UMKM. Sekian dulu dari kami. Salam kopla. Kita ngobrol sampai kelar.